Nah, rancangan raport pendidikan kesetaraan sendiri, Bapak Ibu, ini nanti aplikasinya itu aplikasi berbasis web. Ya, jadi di satuan pendidikan ini nanti untuk menggunakan aplikasi e-raport ini menggunakan web browser, ya. Kemudian diaksesnya secara lokal, jadi tidak diakses secara full online gitu ya, tidak seperti website katakanlah seperti itu ya. Jadi ini diaksesnya secara lokal sehingga nanti Bapak Ibu di setiap satuan pendidikan itu perlu melakukan instalasi sistemnya ya, instalasi sistem dan nanti pada saat proses instalasi ada semacam apa panduannya gitu ya, panduan teknisnya seperti apa instalasi sistemnya. Nah, nanti setiap satuan pendidikan itu akan memiliki satu akun administrator ya, dan sisanya itu nanti guru pengamal juga memiliki akun di sini. Jadi yang menginputkan nilai ke e-raport ini tidak hanya tugas dari administrator aja ya atau operator aja gitu, tapi juga bisa dirancang ya, guru pengampu mapel itu menginputkan nilai juga. Tapi kalau misalkan dirasa lebih ribet itu, misalkan lebih simpel oleh operator dan operatornya sanggup gitu ya, nah itu silakan operator aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi kerjaannya dibagi lah gitu ya, nah ini juga di aplikasi ini nanti memungkinkan untuk membuat akun user pengampu mata pelajaran. Jadi nanti guru pengampu itu atau tutor pengampu langsung input nilainya ke e-raportnya. Gitu. Jadi tidak menunggu operator di collect dulu gitu ya, dikumpulin dulu nanti perlu seperti itu. Oke, jadi sekali lagi ini aplikasinya berbasis web ya, diaksesnya menggunakan web browser, tetapi ini sistemnya secara lokal gitu ya. Nanti ada macam server lokal di setiap satuan pendidikan, komputer yang dijadikan server lokalnya seperti itu. Ini skemanya seperti ini, jadi nanti akan ada semacam ini ya, komputer yang dijadikan server lokal, kemudian nanti guru pengampu ya atau tutor pengampu itu mengaksesnya ke sini gitu ya, mengaksesnya ke sini untuk menginputkan nilai warga belajar ya, nilai akhirnya gitu ya, diinputkan ke e-raport. Nah, nanti setelah diinputkan ada beberapa waktu atau pada waktu-waktu tertentu gitu ya, melakukan sinkronisasi ke Dapodik gitu ya, sehingga nanti nilai itu terkirim ke Dapodik seperti itu. Dan nanti untuk data-data seperti data tutor ya, kemudian warga belajar itu pun rencananya akan kita ambil dari Dapodik ya Mas Rifki ya. Nanti memang betul-betul datanya sama dengan yang ada di Dapodik begitu. Jadi tidak perlu diinputkan ulang kan ya nama-nama warga belajarnya atau tutornya, yaitu nanti akan sinkron dengan data yang ada di Dapodik begitu. Nah, ini sebenarnya rencananya ya, nanti data-data apa saja yang akan tersinkron. Di sini kan sudah ada Mas Hasan juga ya dari tim Dapodik, dan sebetulnya mungkin nggak akan jauh berbeda ya dengan nanti sinkronisasi dari e-raport SD, SMP, SMA nanti kami butuhkan pun nanti dari teman tim Dapodik kurang lebih sama lah begitu ya API-nya seperti itu. Dalam ini Bapak Ibu ya, untuk penggunaan port ini sederhana mungkin ya di setiap satuan pendidikan untuk penggunaan e-raport itu. Ini mulai dari informasinya ya, karena akan skemanya semi online ya, atau diaksesnya secara lokal ya, si aplikasinya gitu. Nah, setelah dilakukan instalasi nanti para tutor pengampu ya atau guru pengampu mapel itu bisa menginputkan nilai
gitu ya. Nah, dan instalasi ini cukup di operator ya, tiap satuan pendidikan cukup 1 orang instalasi, nanti baru guru atau tutor bisa menginputkan nilai. Nah, setelah input nilai baru sinkronisasi ke Dapodik gitu ya, sehingga nanti nilainya itu terkirim ke Dapodik. Jadi hanya proses aja ya, secara garis besarnya ada instalasi aplikasinya, kemudian menginputkan nilai ke e-raport dan melakukan sinkronisasi ke Dapodik seperti itu. Kemudian untuk jenis user e-raport sendiri, Bapak Ibu, ini kita rancang seperti ini ya. Ada user untuk tutor ya, dan ada user untuk warga belajar. Jadi di sini juga warga itu bisa mengakses e-raportnya. Itu jika memang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan memang menurut nanti satuan pendidikan nggak usah dikasih akunnya gitu ya, dikasih aja untuk cetaknya ya dipersilakan. Tetapi kami dari sisi sistem menyediakan itu gitu ya. Kemudian untuk tutor ini nanti yang menjadi administrator ya atau operator. Nah, ini cukup 1 orang saja. Jadi nanti kepala satuan pendidikan, setiap kepala satuan pendidikan itu menunjuk ya siapa tutor yang akan dijadikan administrator atau operator. Kemudian nanti ada tutor yang user yang menjadi wali kelas ya atau penanggung jawab kelas, dan ada pengampu mapel begitu. Nah, mungkin satu lagi yang tidak terlihat di sini user dinas ya Mas Rifki ya. Apakah itu nanti diskusi memang diperlukan atau seperti apa, kemudian peran-perannya seperti apa. Nah, yang saya sampaikan ke depan ini baru user ini aja Pak Ibu ya. Jadi untuk satuan pendidikan aja. Untuk user dinasnya kami belum belum mengidentifikasi lebih jauh. Mungkin itu nanti bisa jadi bahan diskusi kita ya nanti dari Bapak Ibu Dinas, kira-kira seperti apa gitu ya yang dibutuhkannya. Jadi kurang lebih Bapak user yang nanti akan menggunakan e-raport di setiap satuan pendidikan. Jadi ada operator, kemudian ada wali kelas, ada pengampu mapel, dan juga nanti warga belajar bisa mengakses e-raport ini jika memang satuan pendidikan menghendaki untuk mereka bisa mengakses e-raportnya. Nah, kemudian apa saja tugas dari administrator ya atau operator? Sebelum ini operator harus melakukan instalasi aplikasinya dulu ya di satuan pendidikan. Kemudian setelah itu nanti operator atau administrator ini bisa mengelola data user ya, jadi menambahkan user tadi. Kalau misalkan di satuan pendidikan itu menghendaki yang menginput nilai itu tidak hanya operator, ya misalkan ada tutor pengampu, nah berarti nanti administrator itu membuat user untuk tutor pengampunya. Ya, jadi nanti itu user berdasarkan data itu sudah diambil dari Dapodik. Dari Dapodik hanya datanya saja ya, nama-namanya saja. Nah, usernya kan kita belum ada gitu ya. Nah, nanti dibuatkan usernya oleh operator gitu berdasar tutor yang sudah diambil dari Dapodik gitu ya. Kemudian berikutnya mengelola data pelajaran. Nah, kalau ini mata pelajaran nanti akan diambil dari Dapodik juga begitu ya, sehingga nanti memang pada saat sinkron tuh match gitu ya antara nama mata pelajaran yang ada di e-raport dengan nama mata pelajaran yang ada di Dapodik begitu. Kemudian untuk data kelas, pengampu mapel ini pun sama sih sebetulnya ya. Data kelas, pengampu mapel, kemudian penanggung jawab kelas, warga belajar, ini nanti kita ambil semuanya dari Dapodik gitu ya, sehingga nanti operator memantau saja ya, atau nanti ketika sudah ambil ya, kemudian nanti ada beberapa katakanlah yang tidak sesuai begitu ya, nanti bisa diubah di sini ya, misalkan nama warga belajarnya ada yang keliru atau jenis kelaminnya, nah nanti bisa disesuaikan di aplikasi e-raport ini. Intinya untuk semua data master gitu ya, itu tidak ada penginputan oleh operator ya, jadi semuanya itu diambil dari Dapodik kecuali hanya menginput ini ya data user saja
karena nanti itu untuk membuat akun, baik itu akun wali kelas ataupun akun pengampu mapel gitu ya, dan juga akun warga belajarnya. Kemudian tentu nanti tutor pun perlu melakukan sinkronisasi data ya. Nanti sinkronisasinya dilakukan berarti sebelum dan setelah penginputan ya. Jadi sebelum penginputan kan nanti operator tuh sinkron data tutor ya, data warga belajar, data mapel dan seterusnya gitu ya. Kemudian jika itu sudah sinkron, nanti dilakukan proses penginputan nilai. Nah, setelah dilakukan proses penginputan nilai baru nanti sinkron untuk nilainya. Jadi nanti akan ada dua sinkronisasi ya, sinkron untuk data-data awal, kemudian nanti sinkron untuk data nilai seperti itu ya. Oke, ini tugas dari administrator gitu ya. Kemudian untuk wali kelas, nah ini nanti ada beberapa tugas ya, mengelola data warga belajar atau nanti melihat gitu ya, warga belajar siapa aja yang masuk ke dalam kelasnya. Kemudian mengelola data atau menginputkan data prestasi setiap warga belajar jika ada gitu. Kemudian mengelola data catatan, yang di sini ada 3 catatan ya. Pertama adalah catatan untuk perkembangan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian catatan perkembangan program pemberdayaan dan catatan perkembangan program keterampilan. Nah, ini di input ya, dilakukan oleh wali kelas, gitu ya, untuk setiap warga belajar. Ya. Kemudian mengelola hasil penilaian dan terakhir tentu mencetak raport ya, jadi nanti raportnya sudah by template ya, sudah akan di generate. Berikutnya untuk pengampu mapel. Nah, ini untuk pengampu mapel hanya 3 fitur saja ya. Jadi pertama itu menginputkan nilai akhir mata pelajaran. Yang diinputkan Ibu itu mata pelajarannya aja di semester tersebut, berarti maksudnya ya, di semester tersebut. Semester ya, betul. Jadi tidak setiap komponen penilaian gitu ya yang diinputkan, tetapi langsung nilai akhirnya aja. Kemudian menginput nilai ekstrakurikuler jika memang mengampu ekstrakurikuler gitu ya. Berikut menginputkan nilai ya, nanti yang perlu dilakukan oleh tutor pengampu adalah mengirimkan nilai akhirnya. Jadi nanti ada fitur, nanti akan ditunjukkan, itu fitur untuk mengirimkan nilai akhir. Nah, jika nilai akhir ini belum dikirim, ini nanti tidak akan muncul di e-raportnya. Ya, jadi selama fitur kirim nilai akhir ini belum diaktifkan gitu ya, maka tutor bisa mengubah nilai akhirnya gitu. Tapi kalau misalkan sudah dikirim, nah itu berarti nanti nilai yang dikirim itu yang akan muncul di seperti itu. Lalu nanti setelah dikirim nilainya, tutor mendeskripsikan nilai raportnya. Jadi setiap pelajaran itu kan memiliki nilai akhir ya. Nilai akhir itu ada deskripsi yang perlu diisi oleh tutor seperti itu. Dan untuk saat ini memang deskripsinya tidak ada semacam template-nya gitu ya, sehingga perlu memang dideskripsikan sendiri oleh tutor. Gitu. Kalau beberapa kami lihat gitu ya di sebetulnya saja ya deskripsinya itu di generate untuk awal, tetapi memang belum ada semacam format deskripsi default seperti apa gitu ya. Kita sebetulnya secara sistem itu memungkinkan Bapak Ibu jika ada deskripsi default yang di generate berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Misalkan nilai 90 ya, nanti deskripsinya seperti apa gitu ya. Misalkan 90 ke atas deskripsinya seperti apa, nilai antara 80 sampai 90 deskripsi defaultnya seperti apa gitu. Nah, itu sebetulnya secara sistem memungkinkan ya, tetapi nanti pada saat diskusi mungkin bisa diberikan saran ya seperti apa nanti
deskripsi nilai raport ini. Tapi untuk saat memang deskripsinya masih kosong gitu ya, sehingga nanti ini perlu diisi oleh wali kelas, oleh tutor pengampu kalau deskripsi nilai setiap mata pelajaran gitu. Nah ini kalau warga belajar nanti dia bisa mengakses saja Bapak Ibu ya, mengakses nih akhir mata pelajarannya. Nah, kemudian sekarang saya akan menunjukkan aplikasinya seperti apa, Bapak Ibu ya. Ini yang akan saya tunjukkan ini untuk tutor pengampu mapel terlebih dahulu, ya. Ini nanti seperti apa tampilannya. Nah, di tutor pengampu itu hanya ada dua, Bapak Ibu seperti ini. Sebentar. Nah, ini hanya ada dua menu untuk tutor pengampu ya, pengampu mapel. Pertama adalah input nilai ya, dan yang kedua adalah nilai akhir raport. Jadi cukup dua menu ini saja untuk user tutor pengampu. Itu ya, input nilai dan nilai akhir raport. Nah, nanti saat menginputkan nilai ini ada nilai akhir mata pelajaran dan nilai ekstrakurikuler. Nah, nilai ekstrakurikuler ini kan hanya tutor yang mengampu ekstrakurikuler aja ya. Tapi kalau misalkan tidak, ya berarti nanti menginput nilai akhir mata pelajaran aja. Gitu. Nah, nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Nanti di bagian atas ini nanti akan muncul mata pelajaran apa saja yang diampu oleh tutor tersebut. Gitu ya. Misalkan ada katakanlah dua mata pelajaran, ya maka nanti di sini itu akan ada dua pilihan mata pelajaran. Ya, mata pelajaran pertama, kemudian pelajaran kedua. Ini contohnya misalkan pelajaran untuk seni budaya kelas 8 gitu ya. Nanti di sini akan muncul nama warga belajarnya dan diinputkan nilai A aja. Pada saat menginputkan nilai, gimana Pak kalau misalkan tutornya itu kesulitan mengaplikasinya gitu ya. Nanti ini disediakan juga Excel-nya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dipilih, nanti akan aplikasinya. Nanti tutor itu bisa menginputkan nilainya dalam, tetapi file X-nya itu di download gitu ya, format yang memang sudah disediakan ya. Nanti di download formatnya sama pelajarnya itu sudah ada ya gitu, dan tinggal diinputkan Excel-nya nilainya itu, nilai akhirnya ya. Nah, kalau input Excel nanti diunggah ke aplikasinya itu bisa lewat operator ya, bisa lewat akun tutor gitu, sehingga diharapkan bermudah tutor itu ya, dan nilai pada saat itu selalu lewat e-rapportnya gitu, tetapi juga bisa gitu. Jadi di download dulu formatnya, tinggal ke aplikasinya gitu ya. Nah, nilai pelajaran. Jadi sekali lagi untuk mengikuti mata pelajaran atau nilai akhir itu tetap langsung bisa melalui file Excel sudah di gitu ya.
Karena mungkin saja kan Bapak Ibu dalam menilai katakanlah tidak dalam satu kali duduk gitu ya, misalkan beberapa nilai. Nah, jadi bisa misalkan untuk hari ini, apalagi misalkan Bapak Ibu itu mengapa rombel gitu ya, misalkan inputnya hanya 2 hari ini, ya kan, misalkan ini rombel A, hari kedua rombel B. Nah, sudah diinputkan, baru nanti dikirim ke user wali. Jadi user wali tidak langsung bisa melihat nilai yang diinputkan oleh Bapak Ibu kalau misalkan oleh pengampu tidak gitu ya. Dia setelah mengirimkan nilai akhir, nanti Pak Ibu melakukan deskripsi nilai rapotnya ya. Nah, di sini ini yang saya maksud. Jadi warga belajar di sini akan muncul nilai akhir mata pelajarannya gitu ya. Ada deskripsi yang perlu diisi. Gitu. Dan untuk saat ini memang deskripsi kosong secara default ya. Jadi memang dideskripsi oleh Bapak Ibu tutor begitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, yaitu input nilai dan nilai akhir rapot. Dan untuk tutor pengampu itu tidak ada fitur cetak raport Bapak Ibu ya. Jadi cetak raport itu hanya ada nanti di user wali dan operator tentunya atau administrator gitu ya. Jadi tutor pengampu itu hanya cukup menginput nilai dan memberikan deskripsi nilai rapotnya gitu ya, dan melihat nilai akhirnya gitu. Itu kurang lebih untuk rancangan tampilan dari user tutor pengampu. Nah, berikutnya untuk user administrator atau operator kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya menu dashboard, sama nanti operator itu bisa melihat jumlah gurunya ya, atau jumlah tutor, jumlah warga belajar, jumlah kelas, dan jumlah ekstrakurikuler. Kemudian juga nanti operator itu bisa semacam memberikan pengumuman gitu ya kepada user pengampu lain atau tutor pengampu lain. Misalkan pengumumannya itu maksimum input nilai ke irapot kapan gitu dari operator, karena kan nanti operator yang perlu mensinkronkan ke Dapodik gitu ya. Jadi operator nanti tidak akan bisa mensinkronkan ke Dapodik sinkronisasi nilai jika input nilai akhir mapel dari tutor belum dilakukan gitu. Sehingga nanti di sini operator bisa saja gitu ya memberikan pengumuman di aplikasinya, di aplikasi e-rapotnya kepada tutor pengampu, misalkan batas penginputan nilai di e-raport ya itu tanggal berapa gitu ya. Nah, baru nanti setelah dicek semua untuk semua mata pelajaran sudah diinputkan oleh tutor pengampu, baru nanti operator mensinkronkannya ke Dapodik begitu ya. Kemudian, nah ini ya tadi yang menu pengumuman. Kemudian berikutnya, nah ini untuk data master tadi sebagaimana disampaikan ya, ada beberapa data dan ini mungkin sebagian besar akan kita ambil dari Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi di menu data master ini seperti profil satuan pendidikan, ya ini tentu kita nanti ambil dari Dapodik juga gitu ya. Kemudian data tahun pelajaran, data mata pelajaran, data tutor, data kelas dan wali, pengampu mapel, warga belajar, dan ekstrakurikuler, ini nanti kita ambil dari Dapodik, sehingga nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan operatornya tinggal menyesuaikan ya. Tadi contohnya misalkan ada nama warga belajar atau ada alamat misalkan ya, alamat warga belajar yang perlu diperbarui gitu ya. Nah, nanti bisa dilakukan di sini gitu ya, di raport ini. Nah, ini ya profil satuan pendidikan, nanti juga bisa diedit juga ya di sini oleh operator. Nah, ini data tahun pelajaran, nanti ini perlu diinputkan ya oleh operator di setiap satuan pendidikan. Kemudian data mata pelajaran, ini nanti bisa dilihat ya mata pelajaran apa saja yang ada di satuan pendidikan tersebut gitu.
Ini data tutor ya juga nanti dilihat dari atau diambil dari Dapodik gitu ya. Kemudian data kelas atau data rombel ya juga sama, nanti misalkan di sini semesternya semester berapa. Kemudian udah nggak ada tingkat berarti ya Mas Rifki ya. Fase ya tadi ya, berarti nanti kita sesuaikan. Kemudian rombelnya ya, kemudian walinya siapa, dan ini jumlah anggota kelasnya ada siapa saja nanti bisa dilihat gitu ya. Kemudian ini data pembelajaran ya, jadi mata pelajaran ini ya, mata pelajaran A katakanlah pengampunya siapa gitu, nanti di operator pun bisa dilihat gitu ya. Ini data warga belajarnya. Dan untuk saat ini ya, karena memang pengintegrasian dengan Dapodiknya belum gitu ya, dan mungkin secepatnya akan kita lakukan. Jadi untuk di aplikasi yang sekarang ini memang perlu dipetakan ya antara siswa dengan rombelnya, rombel yang mana gitu. Kalau nanti kan mungkin sudah ada ya Mas Rifki ya di Dapodik kan, misalkan siswa ini rombelnya yang mana gitu ya. Jadi nanti ini tidak perlu dilakukan gitu. Ini kalau tidak sinkron, ini perlu dilakukan Bapak Ibu, dimetakkan nama warga belajar ke rombelnya gitu ya. Kemudian ini data ekstrakurikuler ya. Nah, ini mapping mapel pun sebetulnya tidak perlu ya, karena ini sebetulnya untuk memberikan urutan mata pelajaran di raport. Urutannya kan sudah pasti, sudah fix ya Mas Rifki, sesuai struktur kurikulum ya nanti berarti ya. Misalkan ada kelompok umum dan seterusnya gitu ya, berarti nanti kita akan sesuaikan dengan urutan yang ada di struktur kurikulum gitu ya. Nah, ini KKM ini apakah masih diperlukan atau enggak, tapi di aplikasi ini disediakan gitu ya. Tapi kalau nanti tidak akan digunakan, ini nanti diabaikan saja gitu. Kemudian input tanggal raport, nah ini perlu dilakukan oleh operator ya. Jadi tanggal pembagian raportnya kapan, ini perlu dilakukan karena nanti akan muncul di raport yang akan dicetaknya gitu ya, sehingga ini perlu dilakukan penginputan tanggal raport. Nah, ini validasi data sebetulnya ini nanti tidak akan diperlukan ya menu ini kalau aplikasinya sudah tersinkron dengan Dapodik gitu ya. Nah, ini kenapa ada sebetulnya, karena kan waktu itu memang belum belum ada proses sinkronisasi itu gitu ya, sehingga nanti di sini perlu ada semacam tadi ya pemetaan warga belajar dengan rombelnya dan seterusnya gitu, sehingga ini waktu itu diperlukan. Tapi untuk saat ini nanti pada saat sudah terintegrasi dengan Dapodik ini tidak diperlukan lagi gitu ya. Nah, nanti di menu berikutnya ya, di sini Bapak Ibu operator atau administrator itu bisa melihat siapa saja tutor yang sudah menginputkan nilai akhir ya di setiap mata pelajarannya. Jadi nanti bisa memberikan semacam warning juga gitu ya, siapa saja nih tutor yang sampai waktu tertentu itu belum menginputkan nilai akhirnya gitu ya, atau belum memberikan di sini proses deskripsinya, nanti akan terlihat juga gitu siapa saja tutor yang sudah atau yang belum memberikan nilai deskripsi gitu ya. Nah, itu nanti bisa disampaikan di menu pengumuman kan, tadi di sana disediakan menu pengumuman. Nah, ini salah satunya untuk mengingatkan lah gitu ya, mengingatkan tutor siapa aja yang belum menginputkan nilai gitu. Ini bisa dilihat oleh akun administrator gitu ya. Nah ini terakhir ya, ini nanti tutor pun bisa, administrator ya itu bisa melihat nilai akhirnya. Nah, ini kalau diklik itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada kayak identitasnya lah ya, identitas dari warga belajarnya, kemudian nanti di sini ada nilainya. Tapi nanti di e-rapportnya bukan predikat ya, tetapi deskripsi ya, nanti deskripsi. Kemudian ini nilai raportnya ya, nanti bisa dilihat
Berikutnya rekap kehadiran. Nanti ini rekap kehadiran diinputkan oleh user wali ya, wali kelas gitu. Ini di administrator ini hanya rekapnya saja gitu ya. Kemudian ini nanti ledgernya ya, misalkan nama warga belajarnya, kemudian mata pelajarannya apa saja, nilainya apa gitu ya. Nanti akan muncul di ledger nilai ini dan nanti bisa di-download gitu. Nah, kemudian baru ini menu cetak raportnya ya. Nanti untuk proses pencetakan di sini memang untuk saat ini ya prosesnya satu-satu gitu ya. Jadi di sini ada pilihan kelasnya ya. Pilihan kelasnya misalkan di sini kelas 7B. Nah, ini nanti akan muncul ya siswa-siswa yang atau warga belajar yang termasuk ke dalam rombel tersebut dan nanti diklik gitu ya apa namanya tombolnya ini gitu. Nah, ini misalkan untuk identitasnya seperti ini gitu ya, nanti akan tergenerate secara otomatis dan juga nah ini tampilan untuk e-rapportnya gitu ya. Jadi di sini ada mata pelajarannya ya, kemudian di sini ada kolom nilai akhirnya ya, dan di sini ada capaian kompetensinya. Nah, ini capaian kompetensi ini deskriptif ya Mas Rifki ya. Jadi nanti ini yang perlu diinputkan tadi ya oleh Bapak Ibu tutor pengampu mata pelajaran gitu.